Halo, namaku Ira Ardila, seorang mahasiswa di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Aku dapat bercerita di sini tidak lepas dari sosok aku di masa kecil yang berjuang untuk bisa sekolah. Masih teringat ketika anak-anak yang lain memiliki seragam sekolah yang serba baru. Seragam sekolah pertamaku merupakan seragam bekas yang diberi majikan tempat ibuku bekerja. Meski begitu, rasanya aku tetap bahagia. Hari Senin pagi adalah hari pertama aku masuk sekolah. Tapi aku masih belum memiliki tas sekolah. Masih teringat malam Senin sekitar jam 9, ada seorang tetangga perempuan yang mengetuk pintu rumahku dan membawakan titipan tas dari ayahku. Saat itu aku sangat bahagia. Tidak hentinya mataku berbinar dan senyumku lebar. Pagi harinya, di antara suara riuh ramai orang tua di dalam kelas, aku tak menemukan orang tuaku. Ya, mereka sedang bekerja keras untukku. Pernah suatu ketika guruku menawarkan siswanya untuk membeli buku. Anak-anak yang lain dapat membelinya. Namun untuk menceritakannya saja, aku merasa takut membebani kedua orang tuaku. Sebagai gantinya, aku seringkali membaca majalah-majalah bekas yang aku dapatkan dari mana saja. Saat acara kenaikan kelas, aku tidak memiliki seragam wajib hitam putih. Sehingga aku memakai baju gamis yang aku pinjam dari orang lain. Hanya aku yang memakai seragam berbeda karena belum mampu membelinya. Saat pengumuman juara, namaku dipanggil sebagai peraih juara 2. Aku masih belum menyadari panggilan itu hingga diulang 3 kali. Sejak saat itu, aku percaya aku bisa menjadi juara terus ke depannya, meski dengan keterbatasan-keterbatasan yang membuatku terlihat beda dari anak-anak lainnya. Sejak SD, aku menempati ranking 1 atau 2. Dan di SMP hingga SMA, aku selalu menempati ranking 1. Aku masih ingat ketika masuk SMA, aku ingin sekali masuk jurusan IPA. Tapi nyatanya, namaku tidak tertera di kelas IPA. Aku sempat kecewa, sedih, dan merasa sia-sia. Minggu-minggu pertama di kelas IPS, aku masih belum bisa berdamai dengan penolakan. Mataku sering berkaca-kaca sambil mengutuk diri dalam hati. Seharusnya aku tidak di sini. Hingga aku ingin membalaskan dendam dari penolakan itu. Balas dendam itu membawaku menjadi sosok yang ambis di kelas. Aku habiskan waktu untuk membaca buku, bahkan saat jam kosong atau saat istirahat. Maka tidak sulit bagiku untuk diskusi di kelas, tanya jawab, dan lainnya. Namun ternyata teman-temanku membenciku yang seperti itu. Aku dijauhi. Mereka semakin benci ketika aku diminta guru untuk mengawasi teman-teman yang tidak jujur dalam melaksanakan ujian. Selama 2 tahun, aku tidak memiliki teman di kelas, bahkan aku duduk seorang diri di kursi paling depan. Di antara keramaian kelas, aku merasa sepi. Aku menjadi siswa pendiam jika tidak ada pembicaraan tentang pembelajaran. Hanya buku yang jadi teman setiaku. Di kelas 12 SMA, ekonomi keluargaku sedang tidak baik-baik saja. Aku mulai membantu dengan berjualan di sekolah. Awalnya malu, karena siswa pendiam ini harus banyak bicara, menawarkan makanan pada teman-teman. Tapi aku mengatakan pada diri bahwa malu itu wajar. Yang tidak mau mencoba adalah yang tidak wajar.
aku mulai mencoba berbagai tes masuk perguruan tinggi dengan berbagai jalur, SNMPTN, SBMPTN, UMPTKIN, Mandiri, dan lain sebagainya. Saat itu aku tidak memiliki biaya untuk pendaftaran. Aku terpaksa bekerja di sebuah pabrik yang memproduksi kaleng cat di daerahku. Hari pertama hingga hari ketujuh, aku seringkali mengeluarkan air mata. Pada suara mesin yang menderu dengan keras, ada suara hati anak perempuan bungsu yang bekerja untuk biaya mendapatkan ilmu. Saat itu sedang bulan puasa. Rasanya badanku remuk dan lelah. Tapi aku tetap menyempatkan waktu sebelum berangkat kerja untuk belajar terlebih dahulu. Malam takbiran aku baru pulang kerja dengan membawa upah yang dibungkus dengan amplop putih. Malam itu bukan hanya malam kemenangan untuk umat muslim yang melewati 30 hari di bulan Ramadan. Malam itu adalah malam kemenangan untuk diriku. Aku merasa menang karena bisa melewati 30 hari berjuang mengumpulkan uang. Singkat cerita, aku telah mengikuti berbagai ujian masuk perguruan tinggi. Dan yang paling kuingat, ketika aku gagal mengikuti tes mandiri di salah satu PTN di Jakarta karena aku terkendala sinyal. Namun aku teringat kembali bahwa aku sudah menyiapkan berbagai pintu. Ketika satu pintu tertutup, akan ada pintu lainnya yang akan terbuka untukku. Dan benar, aku lolos sebagai mahasiswa KIP kuliah jalur SBMPTN di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ketika sesuatu itu didapatkan dengan penuh perjuangan, maka sesuatu itu akan terasa lebih berharga. Setiap manusia pasti mengalami pasang surut semangat. Namun menyandang sebagai mahasiswa, KIP kuliah merupakan sebuah penjaga bagi diriku untuk bisa menggunakannya dengan baik. Aku sadar bahwa salah satu cara berterima kasih akan hal itu adalah dengan menjalani kuliah dengan baik. Aku bersyukur mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa KIP kuliah berprestasi kategori PK tertinggi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bukan angka pada IPK yang membuatku bangga, tapi caraku mau mencintai dan mau melewati proses yang membuatku lebih berharga. Aku juga aktif menjadi relawan pendidikan di daerah pelosok. Sebab aku takut jika ijazah hanya tertumpuk, namun empati tak pernah dipupuk. Hingga aku tergabung bersama Yayasan Sobat Mengajar Indonesia. Mengabdi di daerah pelosok selama 1 bulan penuh memberikanku banyak pengalaman yang berharga. Ketika aku memiliki pengalaman yang berharga, rasanya aku ingin dunia mengetahuinya. Saat itu tidak ada ruang untukku bercerita. Bahkan aku sempat menawarkan diriku sendiri menjadi pengisi podcast. Namun mereka menolaknya. Ketika ada perlombaan kisah inspiratif senasional di Aceh, aku lolos sebagai finalis. Sehingga aku terbang ke sana mempresentasikan kisah inspiratifku tentang pengabdian. Aku bersyukur akhirnya pengalamanku bukan hanya didengar, tapi juga mendapatkan penghargaan juara 2. Jika aku tidak mencoba mengetuk pintu, mungkin tidak akan ada pintu yang terbuka. Tapi ketika aku mengetuk lebih banyak pintu, maka lebih banyak juga harapan baik yang terbuka. Aku tidak menyesal dengan penolakan dan kegagalan, tapi aku akan menyesal jika tidak mau mencoba sama sekali. Menyesal jika tidak mendengar suara ketukan pintu dari tangan sendiri. Menyesal jika tidak merasakan sensasi menunggu Sang Tuhan membukakan pintu. Dan menyesal jika kaki yang Tuhan beri hanya berdiam diri. Aku senang mengetuk banyak pintu, karena ketika pintu itu terbuka, aku merasa menjadi tamu untuk menuntut ilmu. Dan sekarang aku bisa berada di sini. Terima kasih untuk berbagai kesempatan.